Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kemarin pagi ini? Baik. Hari ini kita akan bicara bagaimana kita berdisiplin di sekolah ya, baik itu mengenai menggunakan baju ataupun foto dan sebagainya. Menurut kalian di sekolah kita ini murid dan murid sudah bisa berdisiplin dengan baik atau belum? Sudah. Oh, ada beberapa yang belum. Contoh yang belum seperti apa tuh? Merapikan baju, datang sekolah. Yang sering baju dikeluarkan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya. Ini menurut putranya nih, kira-kira lebih bagus bajunya dirapikan atau dikeluarkan? Dirapikan. Terus kenapa kok dikeluarkan? Alasannya apa kok bajunya sering dikeluarkan tidak dirapikan? Oh, kelihatan curul gitu ya. Kalau dirapikan bajunya kelihatan curul. Jadi lebih milih dikeluarkan. Tapi harusnya menurut kalian lebih bagusnya tadi sekarang maunya kalau dari cewek ini maunya gimana Pak? Bajunya itu rapi atau semaunya sendiri atau gimana? Maunya bajunya rapi. Kalau putranya maunya bajunya dikeluarkan. Bagaimana dengan kesepakatan kelasnya sekolah bahwa baju itu dirapikan kalau dikeluarkan? Atau biar aja gitu kesepakatannya dirapikan tapi bajunya dikeluarkan gimana? Misalnya lebih enak sesuai dengan kesepakatan atau lebih enak maunya sendiri gitu? Sesuai kesepakatan. Berarti kalau sesuai kesepakatan siap merapikan bajunya ya? Ya, artinya kalau di sekolah kita bikin satu gerakan untuk berdisiplin, tetapi dengan kesadarannya. Artinya kan selama ini disiplin itu dibentuk dengan aturan. Nah ini maunya ke depan itu dengan menyadari diri sendiri bahwa kita perlu berdisiplin nih. Nah, harus saling mengingatkan sesama teman. Siap nggak untuk melakukan itu? Siap ya. Ini tidak perlu ditegur-guru, tetapi ada kesadaran untuk merapikan bajunya, kesadaran untuk mengerjakan tugas, kesadaran untuk berdisiplin dengan baik. Bisa ya? Bisa? Siap? Dengan gerakan itu siap melaksanakan? Siap. Putrinya siap? Siap. Kalau putranya? Siap. Berarti siap merapikan baju? Siap. Siap? Siap. Bisa ya? Kemudian maunya gimana untuk bisa merapikan baju dengan baik? Apakah harus tegur gurunya atau saling mengingatkan temannya atau bagaimana? Maunya? Saling mengingatkan dengan temannya. Bisa ya? Karena saat melihat temannya bajunya keluar dirapikan, ditegur dirapikan. Sepakat ya? Oke, siap penasaran. Semoga kegiatan itu bisa berjalan lebih baik dan hasilnya nanti kita lihat ya. Nanti hasilnya kalau berarti bisa semua berarti bagus. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi saya mau tahu bagaimana kalian gitu. Jadi jujur aja. Saya nanya beberapa. Kali ini kan kita sudah di penghujung semester kedua nih ya. Semester kedua nanti ada semester nanti kelas 2 main ya. Kira-kira nih saat di kelas 2 nanti kelas 2 dan lebih enak semuanya sendiri atau lebih enak berdisiplin dengan baik? Biar anaknya sendiri gitu ya. Anaknya sendiri mau suaminya terselesai tidak dilepas harus enak bersembunyi baik ya. Oke. Kalau begitu terus ini yang saya lihatkan kira-kira ke depan ya, ke depan bisa tidak untuk supaya kelihatan rapi gitu, bisa? Bisa ya, bisa. Menurut kalian, baik laki-laki perempuan lebih bagus yang bajunya dirapikan nah ini dirapikan. Kalau dirapikan kenapa? Ada apa? Ada kulir gitu. Dibilang apa? Kalau dibilang ada yang ngata-ngatain gitu, dikatain apa? Ya, kan kalau kita pakai kantor itu ya,
kemudian apa namanya masuk juga tepat waktu supaya kita bisa berpikir yang kemudian kalau untuk gurunya nih maunya gimana kalian untuk gurunya nanti untuk ke depan tuh? Gurunya naik juga. Gurunya guru kelas 7 semua guru kelas 7 ngajar di kelas 8 gitu. Gurunya tetap gitu. Artinya yang semuanya yang semua guru yang asalnya ngajar di kelas 7 mengajar di kelas 8. Berarti nanti semua yang guru kelas 8 mengajar di kelas 9. Kemudian yang kelas 9 mengajar di kelas 7. Oh, bukan begitu pokoknya. Gurunya begitu. Semuanya itu. Tabrakan biasanya kalau begitu. Tabrakan jadwalnya. Tabrakannya benar ya. Nah, untuk ini apa namanya? Kedisiplinannya biasanya apakah maunya kalian itu semua guru itu mengingatkan kalau kalian tidak bisa disiplin atau biar aja lah gitu mengingatkan, mau diingatkan tergantung dari pembiaran gitu ya, kalian diingatkan untuk kaliannya bisa nggak untuk saling mengingatkan dengan temannya? Bisa ya? Nanti kalau melihat temannya bajunya tidak rapi, melihat temannya tidak mengajarkan tugas, diingatkan dong, tugasnya dikerjakan loh atau bajunya dilakukan ya, bisa ya? Apa ini tidak bisa? Bisa ya, bisa kan kita punya kesepakatan relasi ya. Yang namanya ke depan ini kita bikin satu gerakan yang namanya gerakan disiplin dengan kesadaran atau kita singkat gadis desa. Keren gitu ya. Gerakan disiplin dengan kesadaran. Nanti kita bentuk disiplin tapi dengan kesadaran tanpa harus dihukum. Paham nggak? Tanpa harus dihukum. Ini tidak ada kalau tidak ini dihukum tidak, tapi harus menyadari diri sendiri bahwasanya saya perlu mengerjakan tugas dengan baik, saya perlu ini berdisiplin seperti itu saya maunya. Artinya ada motivasi kesadaran dalam diri untuk memperbaiki diri. Bisa kira-kira ya? Bisa ya? Dan ini saling mendukung. Artinya temannya mengingatkan temannya. Ya ini kalau bagi kalian gitu. Bisa ya, bisa. Dan nanti kita mulai di berikutnya supaya lebih bagus. Dan juga kalau tugasnya tidak diselesaikan, ingatkan temannya. Ini bagus nih, hampir semua sudah tugasnya kan? Nah, artinya udah diselesaikan. Bisa kira-kira nih? Diam. Gadis desa tadi bisa ya? Gadis desa gerakan disiplin dengan kesadaran, bukan dengan hukuman, ya, bukan kesadaran. Artinya menyadari diri sendiri bahwa disiplin itu penting. Nah, baik gurunya atau menurutnya. Mau tidak kalau seperti itu? 5 menit tuh. Mau? Bisa? Siap? Siap gadis desa? Siap. Nah. Oke. Ini saya mau nanya aja. Nomor kalian nih, ya. Ini kita sudah kira-kira menurut kalian itu lebih enak sendiri atau berdisiplin yang baik? Menurut kalian? Yang pertama. Gimana? Lebih enak gimana? Lebih enak sesuka-suka saja atau bisa berdisiplin yang baik gitu? Bisa berdisiplin dengan baik. Laki-laki itu perempuan nih ya. Kalau misalnya kalau perempuannya berarti laki-laki yang sering laki bajunya. Menurut kalian kira-kira gimana tuh supaya bisa teman-teman selalu rapi gimana caranya? Biar kesalahan dihukum. Dihukum atau diingatkan? Diingatkan. Diingatkan ya. Boleh dihukum. Peringatkan supaya bajunya terrapi. Kemudian ada tangan juga kalau takut kalau ada tugas dikerjakan gitu loh ya. Artinya semuanya berdisiplin dengan baik. Bisa nggak kalau begitu kira-kira? Insyaallah. Bisa. Insyaallah. Kalau dari gurunya nih, ini kita jujur aja kan. Yang kalian mau seperti apa sebagai gurunya ke depan? Maunya gimana? Minta apa? Gimana? Nggak bisa keseluruhan ya, nggak om.
Kenapa? Kenapa apa? Maunya gimana? Gurunya disiplin juga. Maunya begitu kan? Iya. Bagus sih. Gurunya disiplin. Begitu kan maunya gitu. Sama-sama gitu ya. Kemudian kalau untuk rekan-rekannya bisa nggak saling mengingatkan? Artinya kalau ada berarti diingatkan, masukin gajinya dong supaya bagus. Bisa ya? Bisa. Bisa ya kalau gitu kita saling mengingatkan dengan temannya ya. Supaya nanti lebih bagus lebih banyak. Bisa, Jinan, bisa Jinan? Mengingatkan temannya? Nanti di kelas kalian nih, untuk di kelas kalian atau di kelas lain misalnya, soalnya itu kelas lain yang di sekolah kita, yang kalian lihat temannya yang baju selalu rapi ada nggak? Di kelas ini, latihan. Laki-laki, Abdurrahman. Abdurrahman, ya. Kalau Pak, kalau dia ada yang rapi. Abdurrahman yang sering rapi. Kelas lain apa yang lainnya? Tutup gitu juga. Oh, siapa namanya itu? Apip dari kelas 7A. Lalu itu Dani. Apip mana? Oh, Muhammad. Oh, Apip. Ada di Yusuf lagi yang bermasker Dani. Wah, bayi jom. Jom dah, jom dah. Kita kan dulu. Makin rapi, jujuran. Nya kan ada onyak apa sih ini rapi. Keluar, dikeluarin gitu. Lebih suka dikeluarin di bajunya ya daripada dirapikan. Atau orang-orang kantoran ini dirapikan dia. Menurut kalian melihat udah yang dirapikan atau yang dikeluarkan? Kalau nya dibuat rapi. Kalau ada masalah rapi. Kalau laki-lakinya diam aja, laki-lakinya berarti kan. Menurut kalian lebih bagus dirapikan atau dikeluarkan gimana? Gimana? Lebih enak yang mana? Dirapikan. Biasanya kalau dirapikan tuh ada yang ngata-ngatain gitu ya? Dibilang apa gitu? Bilang apa? Culun. Apa sih culun apa? Kayak polos. Kayak konten diam. Iya, culun sama dengan pendiam gitu ya? Kadang kayak cupu. Apalagi tuh culun? Cupu. Ada pawannya. Apa ada? Nah, iya kayak Gimana? tanya kejuban ya. Bisa lah. Ya mesti kan bisa berkomunikasi ya untuk saling mengingatkan, kemudian berdisiplin lebih bagus. Kemudian kalau misalnya bapak ibu guru semuanya itu mengajarkan kalian nih, hanya siapa gurunya menegur supaya disiplin supaya rapi gitu siap ya, seperti itu ya. Artinya tidak ada siapapun gurunya baiknya selalu diperhatikan. Ya dan manusia gurunya juga selalu diperhatikan gitu ya. Itu kan siap dengan itu. Ya, yang kedepannya saya maunya nanti ada gerakan Baju kameranya nih. gerakan disiplin dengan Ada kan. ya, harus menyadari diri sendiri bahwa disiplin itu perlu. Tidak perlu dihukum, tetapi saling mengingatkan saja. Tidak perlu dihukum. Ini kalau begitu selalu keliling lapangan tidak perlu kan. Tetapi harus bisa menyadari oh saya ini perlu latihan karena sebagai seorang siswa. Saya perlu mengerjakan tugas karena saya bisa ya. Siap ya, menyadari diri sendiri bahwa kita perlu. Oke? Terima kasih atas waktu. Tadi saya ada ngobrol di contohnya kan, kalian jurinya nih. Ini teman-temannya. Ini kalian duduk yang cewek-cewek. Kira-kira lebih enak suka-suka aja atau lebih enak berdisiplin sih sebenarnya? Disiplin daripada suka-suka aja dia hanya disiplin sesuai aturan. Dan yang laki-laki nih, yang laki-laki menurut kalian nih, kalau mereka lebih disiplin, kalau kalian pilih disiplin atau pilih enaknya? Disiplin. Oh sama, ya mantap berarti nih, ya mantap. Oke, ini kita sudah berada di semester 2 ya, agak depan nih, depan. Kira-kira kalau mau berdisiplin, teman-teman melakukan baju, pakai tepat waktu gitu ya. Menurut kalian lebih bagus baju dirapikan atau dikeluarkan? Dirapikan. Untuk yang perempuan?
dirapikan juga, tidak dikeluarkan ya. Terus kok kenapa sering dikeluarkan ya? Kalau dirapikan biasanya ada yang ngata-ngatain atau gimana? Dikata-ngatain gitu ya kalau dirapikan ya, diejek gitu maksudnya. Ejek? Oh, tidak. Yang laki-laki ada yang ngejekin kalau bajunya dirapikan? Tidak juga ya. Oke. Kalau begitu ke depan kalau kita bikin satu gerakan ya supaya bisa berdisiplin dengan baik ya. Ini gerakan disiplin dengan kesadaran. Hanya tidak perlu dihukum ya, tapi menyadari bahwa disiplin itu penting. Gerakan disiplin kita berisikan gadis desa. Nah, gerakan disiplin dengan kesadaran. Bisa tidak nih gerakan? Bisa? Menurut yang laki-laki kan bisa nggak? Gerakan disiplin dengan kesadaran. Artinya tidak perlu ada hukuman. Artinya menyadari diri sendiri. Oh, saya perlu rapi, saya perlu belajar dengan baik, saya perlu mengumpulkan tugas tepat waktu. Bisa nggak nih? Bisa? Karena kuncinya di sini saling mengingatkan dengan temannya. Saat ada temannya yang tidak rapi bajunya mengingatkan. Perempuannya bisa saling mengingatkan? Siap? Siap? Siap ya? Saling mengingatkan gitu ya. Kalau saat ada temannya tidak mengerjakan tugas, ingatkan. Tugasnya dikerjakan dong, kan belum. Nah, jadi tidak perlu ada hukuman gitu ya. Artinya dengan kesadaran diri sendiri bisa berdisiplin dengan baik. Bisa? Aman bisa ya? Bisa? Siap? Siap melaksanakan gerakan gadis desa? Gadis desa itu apa? Gerakan disiplin dengan kesadaran. Kita singkat gadis desa. Begitu. Bisa ya? Artinya berdisiplin tapi dengan kesadaran diri. Artinya tidak perlu diberi hukuman. Ya. Kemudian kalau untuk gurunya nih, maunya kalian seperti apa nih? Untuk gurunya, jujur aja gitu. Untuk gurunya, maunya gurunya di mana sih gitu? Atau mau gurunya biarin aja Pak, kalau enggak rapi juga biar aja, enggak usah ditegur atau ditegur lah kalau ada yang kurang rapi. Oh, ditegur. Jadi maunya tidak terjadi pembiaran gitu ya. Diarahkan gitu ya. Diarahkan. Kalau laki-lakinya gimana? Maunya dari gurunya, mau diarahkan juga atau mau dibiarin aja gitu? Diarahkan juga. Tapi tanpa diarahkan bisa ya, menyadari di sendiri ya. Ya awalnya diarahkan, nanti harapannya itu bisa muncul kesadaran diri. Karena kan banyak yang laki-laki yang bajunya keluarkan nih. Ya, kalau perempuan yang diarahkan, kalau memang bajunya memang untuk dikeluarkan ya. Tidak, kalau laki-laki kan tidak. Tapi dibiniin. Bener. Pakai baju perempuan boleh jadi Pak. Di sini ya. Bisa dikeluarin itu memang modelnya begitu ya. Memang modelnya dikeluarkan. Oke, bisa? Siap? Siap dengan gerakan gadis desa? Siap. Semangat? Semangat. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam, Pak Edi. Selamat pagi Bu. Selamat Hari ini saya ingin konsultasi dengan Ibu mengenai program gerakan disiplin dan kesadaran atau gadis. Yang saya sudah ngobrol-ngobrol dengan anak-anak juga. Nah, program ini kita bentuk itu berdasarkan keinginan anak murid, kemauan anak-anak, kemudian pemilikannya anak-anak, dan ownership-nya dan pilihannya mereka. Gitu. Jadi saya beberapa ngobrol dengan anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga. Saya tanyakan dengan mereka maunya gimana sih, mau berdisiplin seperti apa gitu dengan program yang ada di sekolah kita gitu. Dan mereka rata-rata untuk menjawab itu maunya kita kalau lebih baik berdisiplin saja biarkan saja. Nah, gitu. Saya tanyakan juga ini gimana sih untuk maunya ke depan gitu, seperti datang tepat waktu atau melakukan baju atau tugasnya itu harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Itu menurut kalian seperti apa? Seperti yang saya tanyakan dengan mereka ya. Dan mereka ini jawabnya maunya itu Pak, artinya dari Bapak Ibu dan Guru itu tidak terjadi pembiaran. Artinya kami ditegur saat kami tidak bisa dengan baik, cuman kami juga saling mengingatkan dengan rekan sejawatnya, sebagai mereka untuknya mengingatkan bahwa disiplin itu penting, seperti itu. Nah berdasarkan itu dan kita lihat juga di sekolah kita ini untuk kesadaran ya, hanya disiplin dengan motivasi kesadaran itu masih cukup rendah. Gitu. Hanya kesadaran tanpa ada hukuman, mereka menyadari bahwa disiplin ini penting. Nah, dengan dasar itu maka saya selaku calon guru penggerak mengangkat hal ini untuk dijadikan satu program sekolah kita ke depannya. Nah, rencana sih nanti kalau ini disetujui oleh Ibu, maka nanti segera kita laksanakan di minggu pertama pada saat
berupaya untuk menerapkan program itu di sekolah kita. Harapannya nanti ke depan ya mungkin tidak segera terlihat Bu, tetapi maunya ada sedikit-sedikit perubahan disiplin yang melalui kesadaran pada murid-murid kita maupun pada Step by guru-guru step di sekolah gitu ini. ya. Seperti itu Bu, mohon arahnya dan bagaimana menurut Ibu penerapan program ini ke depan. Karena selain itu nanti saya juga perlu waktu, minta waktu sama Ibu menyampaikan dengan rekan-rekan kita sejawat di sekolah. Terima kasih Pak Edi. Saya sangat support sebenarnya dengan program yang kalian tampilkan, bawahan sekolah itu pengen menerapkan disiplin sebagai salah satu bentuk wujud dari karakter ya, membangun karakter anak. Saya sangat tertarik dengan program yang kalian sodorkan ke kita ya, ke sekolah kita. Dan insya Allah program ini nanti kalau kita godok dengan baik itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat sekolah kita. Yang menarik bagi saya di sini Pak Edi, saya ingin ada gambaran dari Pak Edi. Penanaman ini kan tumbuh dari diri, kesadaran diri. Dengan yang sudah pian gali dari awal keinginan anak ya. Karena fokusnya yang memang kita sebagai pelayan dari mereka gitu kan gitu. Nah, kira-kira program ini kayak apa nanti ya? Pian kiat-kiat melaksanakannya itu sehingga menumbuhkan disiplin diri secara kesadaran nih kan menumbuhkan itu sesuatu yang luar biasa ya. Walaupun tadi sudah Pak Edi sampaikan bahwa memang nanti step by step gitu, tetapi bolehlah kita dulu nih saya nih pengen tahu langkah-langkahnya itu apa. Jadi begini Bu, untuk program Kadis Desa ini atau gerakan disiplin dengan kesadaran itu nanti langkah awal yang pertama konsultasi dengan Ibu dulu kan. Setelah disetujui program ini digerakkan, dijalankan, maka program Kadis Desa ini nanti akan saya sosialisasikan dengan rekan-rekan sejawat kita. Artinya saya perlu dukungan dari seluruh Dewan Guru untuk menerapkan kedisiplinan dari kesadaran tadi. Artinya kita selaku Dewan Guru ini jangan sampai terjadi pembiaran. Kita selalu mengingatkan anak-anak, mengingatkan untuk mereka berperilaku disiplin. Yang jelas yang kelihatan sekali untuk bajunya sudah selalu rapi. Supaya jangan terjadi pembiaran. Siapapun gurunya itu selalu mengatakan anak-anak, perhatikan bajunya dong. Tugasnya dikerjakan dong. Harapannya dengan seperti itu nanti akan tumbuh motivasi disiplin dalam dirinya, motivasi kesadarannya. Memang membuat kesadaran itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kesadarannya mendekati keimanan. Mendekati keimanan juga. Tetapi kita selaku Dewan Guru, selaku guru dan pengarah murid ini kita selalu mengarahkan untuk mereka bisa menemukan kesadaran dirinya. Harapannya ke depan kalau kesadaran dirinya tumbuh, maka anak-anak dengan sendirinya dia melakukan kedisiplinan pada dirinya. Seperti halnya melaksanakan sholat ya, dengan kesadaran maka tanpa disuruh pun mereka akan sholat. Nah itu juga yang kita harapkan ke depannya. Tetapi melalui langkah-langkah seperti tadi, kerjasama dengan guru-guru untuk sama-sama membackup gitu ya, mengarahkan supaya jangan sampai terjadi pembiaran yang terus-menerus sehingga tidak sampai terjadi disiplin tadi. Seperti itu. Berarti ini nanti perlu dukungan teman. Betul. Kalau kita bawa sebuah tim lah, seperti itu bekerja sebuah tim untuk mendukung program pian yang luar biasa ini. Karena memang ini suatu terobosan yang kita perlukan. Sekolah mengucapkan banyak terima kasih kita mewakili dengan ide pian. Nah nanti kita coba berikan ruang untuk Pak Edi menyampaikan atau mensosialisasikan kepada teman-teman kita, teman-teman kita sejawat sebagai rekan kerja. Nanti kita fasilitasi, kita buka di forum rapat sehingga menjadi satu kesepakatan. Bukan berarti bahwa ini ada programnya Pak Edi disetujui oleh kepala sekolah, tidak, karena kalau melihat dari paparan Pak Edi itu bahwa di sini nih nggak mungkin kalau Pak Edi menyerahkan sendiri. Perlu komitmen juga dari teman-teman. Jadi nanti kita fasilitasi untuk itu. Harapan besar dari saya bahwa program ini benar-benar nanti bisa terrealisasi sebagai wujud kita penanaman karakter. Ya memang bukan kita mengendorkan semangat bahwa tidak mungkin lah kita kayak
kembali terpapar. Iya. Mestinya kita nanti harus dengan penuh kesabaran, kemudian ya saling mengingatkan, betul. Walaupun kita ini sudah orang-orang dewasa, bukan berarti dewasa itu terus sempurna, tetap ada celah di mana kita mungkin ada yang lalai, ada yang di titik kita saat itu ya titik lemah kita semangat kurang, itu kita nanti cari kesepakatan bahwa kita harus bersatu bersama saling mengingatkan untuk program gadis desa. Harapan sangat besar nih sekolah bisa mewujudkan ini, salah satu bentuk kita menanamkan ya, memupuk, memperkuat karakter yang kita ingin. Ya. Selamat pagi, semoga sukses ke depannya. Semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan program dari guru penggerak untuk dampak positif kepada murid. Di sana ini rancangan programnya secara umum, nanti lebih khusus akan kita bahas lagi, yaitu untuk program yang ditawarkan di sini. Ini ada dasar filosofi KHD-nya, yang pembelajaran kehidupan bersama, kemudian poin dari profil pelajar Pancasilanya, ada beberapa poin, ada beriman bertakwa, kemudian global, gotong royong, mandiri dan seterusnya. Dengan praksa perubahannya adalah mewujudkan kedisiplinan yang baik pada murid untuk berhasil pembelajaran melalui program Gadis Desa. Programnya adalah program Gadis Desa. Aduh programnya lah. Gadis Desa. Nah, ini kelihatan. Programnya adalah program Gadis Desa. Itu singkatan dari Gerakan Kedisiplinan dengan Kesadaran. Nah, dia yang saya sampaikan. Ya. Bukan perawan desa, tapi Gadis Desa. Gerakan Kedisiplinan dengan Kesadaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari rancangan yang ada di sini, ya, ini secara keseluruhan kita akan melibatkan seluruh dewan guru, seluruh warga sekolah, karena tidak mungkin saya bekerja sendiri, begitu. Saya tidak mungkin bergerak sendiri. Hari ini saya akan jelaskan bagaimana nanti programnya akan dijalankan. Yang harapannya nanti ke depan, ya begitu semester 1 berjalan, ini akan kita jalankan secara bersama-sama. Ya. Yang dimulai, yaitu ini sudah saya jalankan dengan mendengarkan keinginan murid. Saya ada ngobrol beberapa siswa, bagaimana maunya anak-anak untuk tentang kedisiplinan ini, mendapatkan baju, datang tepat waktu, kemudian mengulang tugas tepat waktu, dan secara umum kelas 7, 8, 9 mereka maunya berdisiplin bukan dibiarkan, ya, berdisiplin bukan dibiarkan. Saya juga ada ngobrol dengan guru senior kita, Bapak Dr. Mustamlihat, guru paling senior nomor 1 kan, itu tentang pendapat beliau mengenai kedisiplinan ini, dengan kepala sekolah juga, dan secara umum kedisiplinan ini nanti akan terwujud saat kita selaku dewan guru juga tidak terjadi pembiaran. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan hari ini. Ingin mohon dukungan atau kesepakatan kita dari Bapak Ibu bersama bahwa kita siap untuk melaksanakan Gadis Desa tadi, ya, gerakan disiplin dengan kesadaran. Maksudnya dengan kesadaran di sini, memang kesadaran ini tidak serta-merta tumbuh, ya, tidak serta-merta tumbuh, tetapi harus terus dipupuk. Yang harapannya nanti ke depan tumbuh kesadaran dirinya untuk bisa berdisiplin dengan baik. Tapi pada tahap awal, ya, pada tahap awal, ini anak-anak murid kita juga menyampaikan bahwasanya untuk tahap awal membangun disiplin mereka perlu arahan dari dewan guru juga. Artinya kita harus sama-sama semuanya untuk mengarahkan, selalu mengingatkan anak-anak ini. Selain mereka sering dengan temannya, kita juga harus selalu mengingatkan jangan sampai terjadi pembiaran. Contoh yang gampang, saat kita masuk kelas misalnya untuk melaksanakan gerakan disiplin ini, tolong nanti diperiksa pakaiannya. Misalnya, siswa berdiri dulu, pakaian rapi dulu. Kalau belum rapi. Tapi kita semuanya sama. Jangan sampai nanti terjadi pengapalan guru, ya. Wah, ini kalau Pak Jenderal masuk, wah harus rapi nih. Tapi kalau misalnya Ibu Tiara masuk, enggak apa-apa, nyantai aja. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kekompakan kita semuanya diperlukan untuk melaksanakan gerakan ini, ya. Dan saya sudah uji coba ini ke murid-murid kita kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang sudah lulus itu. Secara umum mereka menginginkan adanya kedisiplinan tetapi sama. Itu yang mereka mau. Artinya tidak sebagian saja, artinya sama semuanya. Semua murid bersama, gurunya pun sama. Jangan hanya sebagian guru saja, Pak. Itu suara dari mereka, ya. Dan pilihan dari mereka menginginkan adanya kedisiplinan, bukan dibiarkan. Dan saya tanya, bagaimana maunya? Lebih enak disiplin atau lebih enak dibiarkan saja lah semau-maunya? Lebih enak disiplin, Pak. Nah, itu.
Jadi gerakan ini maunya nanti pada jangka panjang itu akan menumbuhkan satu kesadaran diri. Artinya anak ini tidak perlu lagi kita beri hukuman, tapi dia menyadari, oh saya seorang siswa perlu merapikan baju, saya seorang murid perlu mengerjakan tugas. Itu yang saya mau ke depannya. Dan tujuan dari gerakan ini pun seperti itu. Artinya tujuan Gadis Desa ini untuk menumbuhkan kesadaran diri pada murid melaksanakan kedisiplinan secara mandiri. Itu tujuannya ke depan. Itu Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami ya. Untuk ke depan kita mulai semester 1 Bu ya. Semester 1 tahun 2023-2024 kita laksanakan bersama-sama. Siap Bapak Ibu ya? Siap melaksanakan Gadis Desa? Siap. Siap menyukseskan program Gadis Desa? Siap. Oke, terima kasih atas kesiapan Bapak Ibu. Semoga program ini nanti bisa berjalan dengan baik Bu, dan kita semuanya berharap di Allah Subhanahu wa taala. Saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi agenda kita. Ya,